Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan minta kita memutuskan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 34 dan 35. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perihal mengikuti Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, serta menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat adalah hal yang sangat penting. Matius menemukan dalam kehidupan jemaat perdana bahwa anggota-anggotanya adalah orang-orang yang terbuang dari lingkungan kekerabatannya. Mereka itu sudah hidup dalam tradisi hidup keagamaan yang menahun dalam masyarakat Yahudi. Tuhan mereka adalah Yahweh. Panduan mereka adalah hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, mereka mendapat perlawanan dari orang-orang terdekat mereka. Mereka tidak diakui lagi sebagai saudara, anak, atau kerabatnya karena percaya kepada Yesus yang menyebut dirinya Mesias dan anak Allah. Tetapi mendapatkan keluarga baru dan Yesus sebagai kepalanya, iman kepada Yesus itulah yang menjadikan mereka satu keluarga Allah. Saudara-saudari terkasih, seorang imam yang ayah ibunya bukan Katolik menjadi viral dan bahan pembicaraan di media sosial. Imam itu berasal dari Flores, NTT. Yang menarik, ibu dan ayahnya hadir pada hari pendahpisan imam itu. Tontonan ini tentu saja menjadi tuntunan yang baik untuk mengembangkan semangat toleransi di bumi Pancasila. Namun, ini bukan pemandangan yang lumrah dan umum terjadi di berbagai belahan dunia dan di negara kita Indonesia. Contoh yang masih sangat kuingat adalah tentang ibu yang melahirkan aku. Ibu akhirnya dibaptis bersama dengan diriku karena ibu menikah dengan ayahku yang seorang Katolik. Beliau sangat taat beriman dan menjadi panutan bagi kami anak-anaknya. Tidak seperti imam yang kusebutkan itu. Ibuku dikucilkan dari keluarga besarnya dan tidak diakui lagi sebagai anak ibu bapaknya karena dia memilih percaya kepada Yesus. Betul, beliau menjadi Katolik karena menikah dengan ayahku. Tetapi beliau yang kukenal ternyata lebih Katolik dan militan imannya dibanding dengan ayahku. Aku bangga mempunyai ibu seperti beliau. Saudara-saudari terkasih, pada malam Paskah yang lalu,
ada sekitar 15 orang pemuda dan pemudi katekumen yang menerima sakramen baptis. Karena sudah dewasa, mereka juga menerima sakramen Ekaristi dan Krisma suci. Beberapa orang adalah suku Jawa, ada yang Tionghoa, Batak, dan Papua. Salah seorang adalah suku Sunda. Yang menarik justru wanita muda yang berlatar belakang suku Sunda. Dalam perantauannya, ia tinggal satu kamar dengan temannya yang beragama Katolik. Dia melaksanakan ibadah keagamannya. Temannya juga melakukan hal yang serupa. Dalam situasi tertentu, demikian kesaksiannya, ketika temannya itu tidak sedang di tempat kos, ia membaca Injil punya temannya itu. Hal itu dilakukannya beberapa kali, dan karena penasaran, dia mengulangi lagi. Suatu hari, ia menemukan kalimat ini: "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Suatu hari, dia menanyakan apa arti kalimat itu kepada temannya. Wanita Katolik yang sebaya dengan dirinya itu berkata bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan umat manusia. Jawaban itu tidak cukup memberi pengetahuan kepadanya, tapi hatinya terus dihantui oleh rasa penasaran. Ia lalu mencari informasi di internet, membaca blog-blog yang ditemukan dalam internet. Setelah beberapa waktu lamanya, ia berkata kepada temannya yang Katolik bahwa dia ingin menjadi Katolik. Bagaimana caranya? Teman sekamarnya itu membawa dia ke pastor paroki, dan selanjutnya dia dibimbing dan akhirnya dibaptis di malam Paskah setelah melalui masa pendamping hampir setahun. Keputusannya itu ditentang keluarganya, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Tambahan pula, pacarnya juga seorang Katolik, teman sekantornya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memang sudah datang ke dalam dunia, dan Dia pernah berkata, "Apakah masih ada iman di bumi ketika Anak Manusia datang?" Tuhan menghendaki semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Cara Tuhan memanggil untuk mendekat kepadanya sangat beragam dan terkadang sukar dicerna nalar. Bahkan orang yang tadinya sangat fanatik dan tidak menyukai Yesus tidak berdaya oleh kuasa Yesus. Orang itu adalah Saulus yang menganiaya umat Allah dan dengan berapi-api mengejar dan menyengsarakan mereka. Tetapi Tuhan menghentikan dia, dan akhirnya ia bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sangat militan dan setia. Dia tidak peduli dikucilkan dari kelompoknya orang-orang Farisi, sebab Yesus sudah merebut hatinya dan dia tidak bisa menolak panggilan Yesus. Kalau kita dianggap aneh mempunyai Allah seperti Yesus, jangan takut, sebab untuk itu kita telah dipilih. Apakah aku akan tetap setia kepada Tuhan Yesus kalau kita ditolak dan dikucilkan? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus memisahkan kami dari dunia ini untuk mengikutinya dan mengandalkan Dia dalam hidup kami. Tambahkan dan kuatkan iman kami kepadanya, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.